Halo, selamat sore. Berjumpa kembali dengan saya Erwin Supandi. Hari ini saya akan membawakan market review pada perdagangan tanggal 11 September 2020 kemarin. Seperti Bapak Ibu ketahui, setelah sebelumnya di hari Rabu dan Kamis market terpa badai ya, koreksi cukup dalam. Kemarin hari Jumat market berhasil recovery dan recovery-nya cukup melegakan hati ya. Walau begitu tetap masih di dalam tekanan ya, bukan berarti dengan hijaunya market dari Jumat berarti sudah kembali ke tren dan sudah balik uptrend lagi. Bayang-bayang koreksi tetap masih menghantui. Nanti kita akan lihat ulasan chartnya. Sebelum itu, saya mengundang Bapak Ibu untuk klik like dan subscribe akun channel YouTube winnerstocks.id ini. Dan apabila Bapak Ibu mendapatkan manfaat yang baik dari channel YouTube ini, jangan lupa untuk di share. Dan apabila ada masukan atau ada pertanyaan, silakan ketik komen di bawah ini. Oke, kita langsung saja ke chartnya. Composite perdagangan hari Jumat tanggal 11 September 2020. Ini yang Bapak Ibu ditampilkan di chart ini adalah chart composite ya. Seperti yang Bapak Ibu lihat, chart ini pada perdagangan ini IHSG sempat mantul ya dari areal support yang saya gambarkan ini. Lumayan ini ya, lumayan cukup presisi menurut saya, cukup presisi. Dan saya melihat seperti Bapak Ibu lihat, posisi masih di bawah selendang dan masih di bawah skyline. Nah, ini bahaya masih belum lepas ya, masih belum lepas dari bahaya. Jadi tetap kita prinsip kehati-hatian, tetap kita nggak boleh lepas ya. Dan kita tahu bahwa pada perdagangan kemarin itu belum semuanya recovery. Dan asing masih membukukan net sell. Net sell-nya sekitar 600 sekian bio. Coba saya cek. Sorry, lalat. Minus 2,3 triliun. Wow. Coba saya onin indikator net sell asingnya. Wow. Ya, jadi di tengah naiknya indeks, harga saham asing masih jualan terus ya. Ini patut diwaspadai. Salah satu indikator kita hari-hari ini trading nggak boleh terlalu agresif adalah salah satunya ini. Bukan berarti asing jualan sahamnya semua langsung turun, belum tentu. Beberapa malah asing jualan sahamnya naik, dan ketika asing beli sahamnya malah turun. Tapi hari kemarin, pada Jumat kemarin, di tengah naiknya indeks saham asingnya jualan cukup masif. Jadi hati-hati untuk pada perdagangan minggu depan ini. Jadi saya melihat tetap di hari mungkin Senin masih ada sentimen positif yang bisa kita dapat, tapi di hari Selasa, Rabu, nah itu hati-hati ya, hati-hati dengan aksi lanjutan profit taking. Karena cenderung saat ini tradingnya lebih ke trading jangka pendek dulu ya, hati-hati. Untuk sektoral kemarin kita nggak usah terlalu inilah, hampir semua rata naik semua, reboundnya cukup besar, rata-rata di 3% ke atas. Yang 1% cuma trade, basic, dan misalnya aneka industri. Yang lain semua above
3% semua, naiknya cukup oke semua. Jadi kita lebih cenderung tetap harus playing defense untuk Senin besok ya. Saham-saham apa aja sih yang bisa, sektor apa aja sih yang saat ini kita lihat peluangnya masih ada dan masih risk and rewardnya masih oke. Pada perdagangan hari Jumat kemarin saya sempat live Instagram ya. Nah, saya ingatkan juga Bapak Ibu untuk jangan lupa untuk diklik like ya Instagram saya, di follow Instagram saya, namanya Erwin Supandi ya. Bapak Ibu tinggal cari aja Erwin Supandi di Instagram, nanti ketemu link Instagram saya. Nanti coba saya kemarin kita live trading di IG live, dan ada beberapa emiten yang saya rekomendasikan pada perdagangan kemarin. Pertama BBNI ini saya kode untuk buy ya kemarin. Dari pagi sudah saya kode untuk buy BBNI, lalu kemudian BBRI dulu ding, sorry. Nah, BBRI ini dari jam 9 pagi sudah saya kode karena persis dia openingnya persis di bottom saya punya garis support ini. Ini saya matikan lagi. Bapak Ibu, untuk jelasnya silakan nonton video saya yang sebelumnya ya, ulasan saya sebelumnya. Dan pagi-pagi persis pembukaan di sini jam 9:02, saya ingat sekali, lewat 2 menit. Saya langsung share Bank BRI, Bank Mandiri, Bank BNI, itu posisi saya share semua, dan saya kode untuk buy on weakness ya. Salah satunya juga adalah Inco. Nah ini jadi ada Bank BNI, Bank BBRI, Bank Mandiri. Nah ini oke, semua persis kemarin nyampe di sini. Jadi kita rame-rame pagi-pagi pada buy on weakness semua. Kemudian sektor mining ini perlu dicermati karena apa? Karena nah ini satu, dia udah balik ke atasnya V-line ya. Itu udah modal awal. Dan kedua, sekali lagi harga komoditas sekarang boleh menjadi, kita bisa pegangan dulu deh. Di tengah krisis, komoditi menjadi salah satu pegangan kita ya, selain consumer goods. Nah, untuk mining, saya lebih tertarik di Inco ya. Inco ini cakep banget. Di jalur uptrend dia pullback, tertahan di area skyline, dan ini mulai rebound. Kalau minggu depan bisa kembali ke atasnya selendang, ini cakep sekali. Berarti dia sudah back on track ya. Nah, yang inline dengan Inco sebenarnya adalah Antam ya. Antam ini juga inline karena produknya sama-sama nikel. Dia juga produksi nikel juga, Antam cukup besar. Nah, cuma bedanya Antam ini chartnya tidak semenarik Inco, tapi saya bilang Antam masih oke ya, masih bagus. Apalagi dia rebound persis dari bawah V-line ini ya. Ini menurut saya oke banget nih. Ketahan di skyline, rebound dari V-line. Wah. Sekalian ini juga jadi pembuktian bagi Bapak Ibu mengenai trading system ini, yang mana garis-garis support dinamis saya ini bisa menjadi andalan. Ya, bisa menjadi andalan. Sempat ada beberapa teman di grup kita yang mengatakan, kalau gitu Pak, lain kali saya di sini pasang standby buy aja deh Pak. Pasang standby buy, otomatis order buy. Nawarnya persis di sini. Ya, silakan. Selama Bapak Ibu menggunakan money management yang baik dan benar, saya rasa fine-fine aja. Ya, kita lakukan dengan baik, dan risk rewardnya kan juga kita hitung juga, semua sudah dihitung. Malah menurut saya, kalau kita Bapak Ibu beli di area support seperti ini, kemungkinan cut loss pun semakin kecil. Kalaupun cut loss juga kerugiannya juga sangat kecil. Dan kalau sampai harus cut loss, kita juga sudah tidak ada rasa galau, besok naik nggak ya. Kalau sudah jebol di bawah support, ya sudah, harus jualan.
Dan kita hati juga lagi tenang, lebih tenang. Kenapa? Karena kita merasa, oh ya, toh dodgeball support. Jadi ya mau gimana lagi? Jadi sudah menerima dengan lapang dada, tidak galau-galau lagi. Berbeda ketika kalau kita belinya di posisi pucuk begini, ya kan? Ketika di selendang kita akan berpikir, waduh, nanti kalau naik gimana? Kalau turun, waduh nanti udah terlalu dalam. Nanti kalau dia naik saya gigit jari, dan ketika cut loss di sini ternyata betulan besok balik. Banyak sekali teman-teman yang kita tahu di grup juga kecewa atau rasa ketinggalan. Kenapa? Sudah cut loss di hari Kamis, Jumat, hari Rabu dan Kamis kita cut loss, hari Jumat tahu-tahu rebound dan saya lagi nggak punya uang. Atau kalau nggak, saya ketinggalan berita. Nggak apa-apa, Bapak Ibu. Yang bagi teman-teman yang sudah cut loss di hari Rabu dan Kamis, ya, it's okay, fine. Ketinggalan di hari Jumat, nggak apa-apa. Malah saya punya rule sebenarnya, yang sering saya ceritakan di grup, bahwa apabila Bapak Ibu cut loss, Bapak Ibu, saya kasih waktu untuk relax setidaknya at least 3 hari untuk tidak trading di saham yang itu, saham yang sama. Apalagi kemarin baru habis ambles, ya kan? Jadi nggak usah trading dulu. Jadi hari Jumat ketika naik, ya kalau disiplin dengan rule yang saya tetapkan, mereka akan mungkin gigit jari. Wah gimana ini, Pak Erwin suruh puasa 3 hari, sahamnya dari rebound gitu, umpama. Tapi enggak apa-apa, kita itu memperbaiki mental. Jadi ketika Bapak Ibu sudah siap untuk trading lagi, setidaknya market sudah confirm. Saat ini pun kalau umpamanya Bapak Ibu trading hari Jumat, apakah Senin pasti naik? Apakah Selasa pasti naik? Belum tentu. Market masih mencari pijakan kok. Potensial koreksi juga masih ada kok. Jadi nggak usah khawatir ya. Jadi Antam ini salah satu yang Bapak Ibu bisa. Senin kalau dia candlenya terjadi candle biru tua, Bapak Ibu silakan untuk re-entry ya. Lalu selain Antam mungkin Astra Agro Lestari, ALI. ALI ini juga saya recommended. Kenapa? 3 hari dia turun solid ya, dan dia rebound persis dari V-line. Jadi Astra Agro Lestari ini boleh untuk ditradingkan ya. Silakan Bapak Ibu. Kalau Senin dia mulai rebound, monggo ya. Tadi saya sudah bagikan Bank BNI, Bank Mandiri, Bank BRI, Inco, Antam, dan Astra Agro Lestari. Ada beberapa emiten lagi, tapi saya rasa cukup ini dulu ya. Oke. Sampai jumpa di besok hari Senin. Nantikan video-video saya lainnya, dan ada banyak pembelajaran. Nanti saya akan share juga. Kemarin saya rekam di Instagram kurang berapa bagus, jadi saya akan rekam yang versi lebih baik ya, mengenai trading berdasarkan multi time frame ya. Tentu saja saya akan bagikan itu untuk grup VIP terlebih dahulu ya. Dan saya mengajak Bapak Ibu untuk bergabung bersama kami grup VIP, di mana di dalam grup kita pandu dengan live trading. Ketika market kemarin galau dan koreksi, salah satu grup yang masih bisa bertahan ya di grup kita, karena kita udah kode untuk antisipasi untuk mengurangi porsi, mengurangi muatan semua, dan kita punya peluru untuk serok. Bapak Ibu silakan nonton video-video YouTube saya di tanggal 1 September, 2 September, 3 September, 4 September, bahkan sampai kemarin saya masih mengaba-aba untuk waspada. Video ini pun sudah saya katakan juga ya, di tengah naiknya hari Jumat kemarin, belum tentu minggu depan kita bakal penuh dengan euforia. Tetap tekanan jual masih ada. Jadi bagi yang ketinggalan, jangan berkecil hati. Selalu ada peluang. Oke? Akhir kata, sampai jumpa semuanya. Stay healthy, stay safe, and God bless.